Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Setiawan, mahasiswa dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya mendapat tugas dari kampus untuk melaksanakan program pengalaman lapangan atau PPL di SMA Negeri 1 Tawangsari. Dan di sini saya juga mendapat mandat dari Ibu Endang Perwaningsih untuk memberikan materi kepada teman-teman 11 MIPA. Oke, baik, kita langsung ke materi saja. Materi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ceramah, terutama materi tentang mengidentifikasi dan menyusun bagian-bagian ceramah. Ceramah secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka, bagian misi, dan bagian penutup. Untuk bagian pembuka, ini biasanya terletak di awal kalimat dalam sebuah teks ceramah. Pada bagian pembuka ini biasanya berisi tentang salam, sapa, dan ucapan syukur. Contohnya untuk salam, misalnya selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum. Sedangkan untuk sapa, contohnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, atau teman-teman yang saya cintai. Sedangkan untuk ucapan syukur, contohnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat. Bagian yang kedua atau bagian isi adalah inti dari sebuah ceramah. Isi dari bagian ini biasanya pertama topik, yang kedua materi, yang ketiga simpulan. Untuk topik sering disampaikan dengan kalimat seperti, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pemberantasan narkoba. Dan untuk simpulan biasanya berisi tentang materi yang telah dijelaskan sebelumnya yang telah disampaikan kepada pendengar. Biasanya diawali atau berisi tentang inti dari sebuah topik. Misalnya, perlu saya tegaskan kembali bahwa narkoba merupakan salah satu zat yang sering disalahgunakan oleh kaum generasi muda. Sedangkan untuk materi adalah sebuah susunan yang disampaikan oleh penceramah yang dilakukan secara sistematis atau berurut. Misalnya, kita dapat cermati dalam sebuah ceramah. Dalam sebuah ceramah, kita dapat mendengar sebuah penceramah itu menyampaikan materi dari materi yang bersifat umum ke materi yang bersifat khusus, atau materi yang bersifat sederhana ke materi yang bersifat kompleks, atau terkadang disampaikan secara terbalik. Kita lanjut ke bagian yang ketiga dari ceramah, yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya ada pada bagian akhir dalam sebuah teks ceramah dan berisi tentang yang pertama, ajakan, permohonan maaf, dan salam. Misalnya, untuk ajakan, contohnya, demikian ceramah yang saat ini saya sampaikan, marilah kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Atau, hadirin yang saya hormati, sekian dulu ceramah yang dapat saya sampaikan.
mungkin ada salahnya. Saya mohon maaf. Untuk yang kedua, permohonan maaf adalah sebuah kalimat agar lebih etis didengarkan oleh pendengar, tidak diucapkan oleh penceramah. Misalnya, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru dan para murid SMA Negeri 1 Tawangsari. Dan yang ketiga, salam yang bisa berupa salam berbahasa Indonesia. Misalnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan salam sejahtera. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang bagian atau faktor-faktor yang harus dicermati oleh penceramah sebelum ia menyampaikan ceramahnya. Faktor ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor dari dalam bahasa yang bisa meliputi yang pertama, intonasi suara atau tinggi rendahnya suara. Yang kedua, artikulasi atau ketetapan pengucapan. Yang ketiga, keruntutan dalam penyampaian. Yang keempat, kebahasaan. Kebahasaan sendiri juga dapat dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, keefektifan kalimat. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata atau diksi. Dan yang ketiga, kesantunan berbahasa. Selain faktor dari dalam bahasa, seorang penceramah juga harus memperhatikan faktor dari luar bahasa seperti penampilan, sikap, perubahan raut muka, dan gerakan-gerakan tubuh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk latihan teman-teman kelas 11 MIPA, silahkan kalian mengerjakan tugas di buku paket halaman 38 sampai 32 dikerjakan secara manual, dan silahkan teman-teman mencermati tausiah dari Syekh Ali Jaber tentang ibadah di bulan tentang ibadah Ramadan di tengah pandemi Corona. Lalu, hikmah apa yang kalian dapat dari tausiah tersebut? Sekali lagi, dikerjakan secara manual atau ditulis tangan, lalu dikumpulkan dengan bentuk foto. Dikumpulkan pada Google Form yang telah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.